Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang diangkat dari Pengkhotbah pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-10 hingga ayat yang ke-15. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya di dalam hatinya. Saudaraku, kita berada pada zaman yang serba sulit. Zaman yang berubah dengan cepat. Dan kebanyakan di antara kita tidak bisa memprediksi bagaimana perubahan zaman ini terjadi dan arah kemana. Dan yang kedua yang menandai zaman ini adalah ketidakjelasan yang melahirkan keraguan-raguan, kekaburan, bahkan kepalsuan. Jadi hidup bukan soal hitam dan putih, tetapi ada banyak yang abu-abu, sehingga orang menjadi sulit menentukan arah hidupnya ke arah mana. Nah, oleh karena itu banyak orang hanya ikut arus saja. Ikut dalam sebuah kebodohan. Atau dalam gambaran dari pengkhotbah ini, dia seperti orang yang memiliki pisau yang sudah tumpul. Dia tidak mengasahnya, tetapi dia masih menggunakannya. Memerlukan tenaga yang besar, yang sangat melelahkan. Karena dia tidak menggunakan pikiran dengan baik dan benar. Lalu pengkhotbah mengatakan, yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Hikmat dan pengertian adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan pada zaman ini. Apa itu hikmat dan pengertian? Saudaraku, saya mau mengajak kita untuk membaca dari 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-9 supaya kita bisa memahami apa itu hikmat dan pengertian. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Kita tahu Salomo adalah seorang yang berhikmat dan dia berdoa untuk Tuhan agar Tuhan memberikan hikmat kepadanya, yang bahasanya ialah hati yang faham menimbang. Jadi kemampuan menimbang, memilah, menganalisa untuk sanggup membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Jadi hikmat itu bukan kepintaran berbicara, bukan. Bukan kepintaran mempengaruhi orang, bukan. Bukan kepintaran untuk menentukan kehidupan orang lain, bukan. Tetapi hikmat adalah kemampuan, ability, kemampuan untuk membedakan, to divide, membedakan mana yang baik, mana yang jahat, sehingga dia bisa mengambil keputusan untuk hidup dalam hal yang baik. Apalagi pada zaman ini, seperti di awal tadi saya katakan, semuanya sudah serba kabur. Sulit membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Oleh karena itu kita memerlukan hikmat dan pengertian, saudara-saudara. Itu juga yang kita lihat dalam kehidupan Yesus.
dia bertumbuh semakin besar hikmatnya. Dan sebagai akibatnya ialah dia semakin dikasihi Allah dan dikasihi oleh manusia. Jadi hikmat itu sangat diperlukan saudara-saudara, dan sangat kita perlukan. Bagaimana kita mendapatkannya? Amsal 9 pasal 10 berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi hikmat dapat kita peroleh dengan mengawali mentalitas kita, sikap hidup kita, karakter kita yang takut akan Tuhan, serta mengenalnya, mengetahuinya, sebab dialah sumber hikmat dan pengertian. Sebab Allah sendirilah yang bisa membedakan dan menolong kita untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Itu juga sebabnya ketika Paulus berbicara kepada jemaat di Roma, pasal 12 ayat 2, dia berkata begini, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi berubah oleh pembaharuan budi, kemampuan berpikir ya, kemampuan menganalisa, menggunakan daya logika kita. Diawali dengan takut akan Tuhan, berubah akal budi kita, berubah sudut pandang kita, berubah cara kita melihat dunia ini. Dan yang terpenting, sesungguhnya saudara-saudara, kita harus tahu arah kemanakah hidup kita. Pada zaman ini dengan segala tawaran-tawaran kemewahan dan keberhasilannya, dunia ini mau mengajak kita stay in, berada di sini, menikmati hidup di sini, sukses di sini, berhasil di sini, kuat di sini, di dunia ini. Sehingga ada orang yang lupa pada waktunya kita akan berakhir. Pada waktunya kita akan meninggalkan dunia ini. Dan setelah itu kemana? Ya kalau ada orang yang berkata, ya saya tidak perlu tahu itu, yang penting saya bisa menikmati di dunia ini. Ya itulah kehidupannya. Dia tidak tahu ke arah mana kehidupannya. Tetapi bagi kita saudara-saudara, sangat jelas dan clear. Arah kehidupan kita adalah menuju kehidupan yang kekal, sebagaimana telah disediakan Tuhan Yesus kepada kita. Jadi di sini kita hanya menggambarkan kehidupan kekal itu, kita ekspresikan dalam kehidupan kita kini yang hidup dalam kasih dan anugerah. Karena tujuan kita ke sana. Jadi kita tidak pernah terikat dengan apa yang ada di dunia ini. Disitulah hikmat yang perlu kita peroleh. Yesus pernah memberikan perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Sudah diberitahu dia akan datang, tetapi waktunya kita tidak tahu kapan. Maka persiapkanlah dirimu untuk kehadirannya. Sebagian dari antara mereka, 5 orang di antara mereka, mempersiapkan bekal mereka, minyak mereka, supaya lampu mereka tetap nyala. Sebab mereka tidak tahu jam berapa tibanya pengantin itu, jam berapa tibanya Tuhan itu. Tetapi sebagian yang lain santai saja. Dia sebentar lagi sudah datang itu, sudah cukupnya ini. Ternyata dia lambat datang menurut perkiraan manusia, menurut perkiraan mereka. Begitu suara datang, tersadarlah 5 orang itu. Mereka tidak cukup bekal untuk melanjutkan perjalanan ini. Mereka mau minta tolong kepada 5 orang yang bijaksana, sudah tidak ada waktu. Sudah tidak ada waktu. Tidak cukup. Sebab keperluan itu hanya cukup untuk mereka saja. Karena jelas bagi mereka mempersiapkan diri untuk kedatangan Kristus kedua kalinya itu. Saudaraku, pada zaman ini bisa kita bayangkan lelahnya orang menghadapi COVID-19 ini yang melanda seluruh dunia. Ketakutan di mana-mana.
kecurigaan di mana-mana, saling menyalahkan pun bisa terjadi. Dan seolah-olah ini menjadi akhir segala-galanya, menjadi sesuatu yang sangat menghentikan pergerakan kehidupan. Padahal sebenarnya saudara-saudara, kita bisa mengambil hikmat apa yang harus kita lakukan. Kita ingat bahwa kehidupan kita ke sana, sementara kita menghadapi realita yang ada di sini. Oleh karena itu, ada 3 hal yang perlu kita pegang ketika menghadapi kesulitan semacam ini. Yang pertama, harus sadar penuh kita, oh ternyata hidup kita terbatas. Ini perlu disadari. Dengan atau tanpa COVID, hidup kita akan berakhir. Jadi itu harus menjadi pegangan sepenuhnya pada kita. Jadi orang bisa meninggal karena COVID, tetapi juga bukan karena COVID. Itu sudah rumus yang pasti. Sudah kepastian bahwa kita akan mati. Tetapi yang kedua ialah, setelah itu harus ada sikap yang baru. Sikap yang baru itu apa? Oh ternyata ini bisa dihindari. Bisa dihindari. Supaya tidak tertular, oh mulai menggunakan syarat-syarat kehidupan. Itu yang kedua. Bukan yang pertama, itu yang kedua. Lalu belakangan kita sudah tahu, oh ini bisa dihadapi, bisa dikalahkan dengan membangun kekebalan tubuh. Jadi tahapannya itu jelas. Sadar tentang arti hidup itu, tahu bagaimana menghindari penyakit itu, dan membangun kemampuan untuk mengalahkan penyakit itu. Sehingga itu menjadi normal saja. Tidak sesuatu yang harus dihebohkan, ditakutkan kalau kita sudah mempunyai hikmat dalam menghadapinya. Dan banyak hal lain saudara-saudara yang akan kita hadapi sebagai akibat dari perubahan yang baru ini. Sistem kehidupan akan muncul secara baru, secara berbeda, yang kita sendiri belum tahu ke arah mana. Yang bisa kita tahu ialah perubahan ini akan terus terjadi. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kita perlu meningkatkan kemampuan kita untuk membangun hikmat kita. Ingin membaca satu lagi firman Tuhan untuk kita, bagaimana kita mendapatkan hikmat ini. Selain daripada apa yang saya sampaikan tadi, yang pertama, takut akan Tuhan. Yang kedua, merubah budi, merubah akal budi, merubah cara berpikir dari konsentrasi terhadap dunia menjadi konsentrasi kehidupan yang kekal. Lalu yang ketiga saudara-saudara, bila ada di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Berdoa, memohon kepada Tuhan agar hikmat itu turun atas kita, sehingga kita bisa menggapai apa yang disampaikan firman Tuhan pada hari ini kepada kita. Rahasia untuk berhasil yang terpenting adalah hikmat. Jauhilah kebodohan. Jauhilah berbicara yang banyak dengan tujuan yang tidak jelas. Jauhilah omongan yang berputar-putar dengan maksud yang tidak jelas. Itu adalah kebodohan, karena itu akan melelahkan orang bodoh itu sendiri. Segala jerih payahnya akan melelahkan dirinya sendiri, sebab dia melakukan sesuatu tanpa arah dan tujuan. Bagi orang yang berhikmat, dan doa kita, doa saya, supaya kita berada pada jalur yang benar, menuju pada masa depan ilahi, menuju kehidupan yang kekal, menghadapi kesulitan zaman ini dengan membangun karakter Kristus di dalam diri kita, penuh dengan kasih dan pengampunan, sehingga kita tetap memilih yang baik dan menghindari yang jahat. Tuhan Yesus menolong kita mendapatkan hikmat untuk mampu membedakan mana yang baik, mana yang jahat, dan kita boleh hidup dalam hal yang baik untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik bagi orang-orang kudus.
Amin.